Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyelami lembaran-lembaran waktu dan mengungkap misteri salah satu tokoh paling karismatik dalam Al-Quran. Ya, kita akan coba bahas tentang Raja Zulkarnain. Dari mana asalnya, bagaimana perjalanannya, hingga akhirnya beliau berhasil mengurung Ya'juj dan Ma'juj yang mengerikan. Oke, kita coba mulai saja. Dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi, dikisahkan tentang seorang raja yang diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikenal dengan gelar Zulkarnain, yang secara harfiah berarti pemilik dua tanduk atau pemilik dua zaman. Namun, Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan nama asli maupun detail spesifik tentang latar belakang beliau. Kisah Zulkarnain lebih menekankan pada perjalanan dakwah dan keadilannya dalam memimpin. Beliau digambarkan sebagai seorang raja yang soleh, bijaksana, dan memiliki visi yang jauh ke depan. Kekuatan dan kemampuannya digunakan untuk menegakkan kebenaran dan membantu kaum yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bahwa Zulkarnain melakukan perjalanan yang sangat jauh ke arah barat hingga mencapai tempat terbenamnya matahari. Di sana, beliau menjumpai suatu kaum dan diberi pilihan oleh Allah untuk menghukum atau berbuat baik kepada mereka. Zulkarnain memilih untuk bertindak adil, menghukum yang zalim, dan berbuat baik kepada yang beriman. Kemudian Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke arah timur hingga mencapai tempat terbitnya matahari. Di sana beliau menjumpai suatu kaum yang tidak memiliki pelindung dari sengatan matahari. Lagi-lagi Zulkarnain bertindak dengan bijaksana, hingga akhirnya Zulkarnain sampai di suatu wilayah di antara dua gunung. Di sana beliau bertemu dengan suatu kaum yang hampir tidak memahami perkataan. Kaum ini mengeluhkan tentang gangguan dari makhluk-makhluk buas dan perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta bantuan Zulkarnain untuk membangun penghalang agar terhindar dari kejahatan makhluk tersebut. Zulkarnain dengan izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima permintaan kaum tersebut. Beliau tidak meminta upah, melainkan memerintahkan mereka untuk membantunya dengan tenaga. Beliau mengumpulkan potongan-potongan besi dan menumpuknya di antara kedua gunung hingga membentuk dinding yang tinggi. Kemudian, beliau memerintahkan untuk meniup api hingga besi-besi itu membara, lalu menuangkan cairan tembaga panas ke atasnya. Jadilah sebuah benteng yang sangat kuat dan licin, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya maupun melubanginya. Ini adalah bukti kemajuan teknologi pada masa itu atas ilham dari Allah kepada Zulkarnain. Meskipun Al-Quran tidak memberikan detail spesifik, para ulama dan ahli sejarah telah mencoba mengidentifikasi sosok Zulkarnain. Beberapa pendapat kuat mengarah kepada Iskandar Agung atau Alexander the Great, seorang raja Makedonia yang terkenal dengan penaklukannya. Namun,
Perlu diingat bahwa kisah Dzulqarnain dalam Al-Quran memiliki perbedaan signifikan dengan catatan sejarah tentang Iskandar, terutama dalam hal keimanan dan tujuannya. Pendapat lain menyebutkan tokoh-tokoh lain dalam sejarah Timur Tengah kuno. Intinya, siapapun sosok Dzulqarnain sebenarnya, yang terpenting adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya tentang kepemimpinan yang adil, penggunaan kekuasaan untuk kebaikan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang soleh. Demikianlah sekelumit kisah sejarah Raja Dzulqarnain yang perkasa dan misterius. Semoga perjalanan kita kali ini bisa menambah wawasan dan keimanan kita. Ingatlah selalu bahwa setiap kisah dalam Al-Quran mengandung hikmah yang mendalam. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang terinspirasi oleh kisah-kisah Islam yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.